Ya, masih dalam dialog Ranso kita hari ini menggenjot wisata bahari. Ya. Nah, kalau Pak Haji tadi menyebut mengenai hotel-hotel yang dibangun oleh asing begitu ya, dari investor asing. Dan memang ya mereka sudah punya captive market begitu ya, orang-orangnya sudah jelas berapa banyak yang akan tinggal di situ dan memang dibikin sedemikian eksklusifnya gitu. Betul. Nah, tapi miris nggak sih Pak kalau lihat dalam hal ini seolah-olah kok Pemdanya hanya jadi penonton begitu ya? Nggak, sebetulnya enggak. Mereka bisa masuk itu karena ada izin resmi dari Pemda. Kalau enggak mungkin. Yang kedua, Pasti. yang saya lihat nilai positifnya ya, bahwa investor asing masuk oke saja, sah-sah saja ya. Tapi yang penting multiplier efeknya kan untuk Indonesia sebagian besar. Pertama, yang pasti pajak masuk cukup besar dari sektor itu. Kemudian penyerapan tenaga kerja. Contoh misalnya satu resort di Raja Ampat yang punyanya si Max, saya kenal, punya orang Belanda itu, yang pertama kali dia sebagai pionir di Raja Ampat. Itu semua dive masternya, pegawainya semua orang Papua. Luar biasa. Dan mereka sudah di training bahasa Inggris begitu bagus. Jadi semua turis selam asing yang ke resortnya dia itu, mereka penuh dengan satisfaction karena sudah diajari bagaimana mentreatment orang asing itu, lalu higienisnya, dijamin keamanannya. Jadi di sana alami banget ya. Soalnya saya pengalaman dulu perjalanan dengan anggota DPR dari Komisi 4, nginep di situ. Nah, kan mandinya itu di kamar mandi yang terbuka, lalu kita tidurnya di atas laut gitu kan. Hanya pakai bambu-bambu resortnya itu, tapi harganya mahal kan. Kalau satu orang waktu itu udah 5 juta gitu ya. Nah, sebentar, itu mandinya, Bapak pergi dengan Komisi 4 atas biaya dari DPR RI, biaya sendiri atau anggota dewan yang ngajak Bapak waktu itu? Kunjungan. Tapi saat cerita uniknya kan kita mandi itu kan memang di atasnya daun-daunan, tapi hanya ditutup tembok. Nah, suatu hari anggota DPR ibu-ibu ini jerit-jerit gara-gara di atasnya itu ada ular. Jadi ini cerita yang menarik. Jadi begitu alami, tapi ularnya nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya ularnya juga sudah ditrain sebabnya ya. Ini luar biasa. Menurut saya itu ekoturisme. Jadi sebenarnya terlalu banyak potensi di negeri kita itu, negeri yang saya sangat cintai. Jadi nggak perlu nih Pak Pemda buka sendiri hotel misalnya dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah begitu ya kan? Saya kira tidak, itu konsep yang keliru. Sebetulnya begini, kalau mau jujur ya, investor luar tuh siap masuk kok, asal ada kejelasan. Tapi kalau kita kan tahu, misalnya mau investasi di Papua ya, saya tahu persoalan tuh di lahan. Tidak ada lahan yang bisa disertifikat dan diberikan kepada pengelola. Karena itu semuanya hak ulayat tradisional gitu loh. Nanti begitu bangun bangunan, nanti orangnya tuh turun-temurun nuntut terus minta ganti rugi gitu loh. Itu di tipikal di Papua seperti itu, sangat sulit. Di situ. Gitu. Sekarang kalau misalnya mengamati itu Papua salah satu persoalan, tapi kan kemudian ada banyak ini ya. Pak Haji, kemudian kalau menurut Anda ini kapan sih rakyat Indonesia itu bisa bermimpi punya wisata bahari yang begitu baik, terjangkau harganya, kita accessible bisa gitu ya, semua orang dari luar negeri bisa masuk dengan sangat kalau mudah. Persoalan tadi kalau saya lihat, waduh ini rumit sekali nih, kayaknya kalau dikerjain dalam 5 tahun ke depan pemerintahan Jokowi mungkin nggak akan selesai juga. Menurut Anda bagaimana kemudian? Nah, menurut saya gini, ini kan masalah pilihan. Sama dengan kita mau tinggal di hotel, ada yang bintang 5 mahal, misalnya ada yang murah. Orang Indonesia kan milih tentu yang terjangkau. Tapi kalau kita bisa wisata bahari, pertumbuhannya orang Indonesia itu cukup signifikan. Karena sudah banyak orang Indonesia yang ekonominya sudah settle. Contoh misalnya, saya punya kapal live on board ya. Sebagian besar memang customernya orang asing, tapi saya punya 2 klub langganan, yaitu klub Corona sama satu lagi dari Bali. Itu rutin. Dan itu orang Indonesia, dia mampu karena dia worth gitu loh, membayar segitu itu karena dia hobi gitu loh. Rata-rata dia pebisnis gitu ya, yang menggunakan tapi kan itu hanya segolongan orang saja Pak. Nah, enggak, saya mau bicara yang mes, kalau yang murah kita ya. Yang murah kalau Anda lihat tiap hari Sabtu Minggu ke Pulau Seribu luar biasa. Orang Indonesia dari daerah mana-mana itu ke Pulau Seribu pakai paket wisatawan yang paling murah. Dia hanya transportasi pulang pergi cuma misalnya 200.000 perak ya, pakai kapal kayu gitu kan. Sampai di sana nanti ada paket makan siang, terus rame-rame berenang habis itu pulang. Padahal waktunya cuma bentar Pak ya, cuma 2 hari. Anda tapi tahu dipaksain ya. Di sana homestay di Pulau Seribu berapa? Ada yang 400.000 perak, terjangkau banget. Dan sekarang mulai rame tiap Sabtu. Tapi Pak, kalau bicara Pulau Seribu yang rame kok saya ngelihatnya nggak terlalu seramai itu ya Pak ya. Seperti misalnya di Pulau Bidadari sendiri, itu kan objek wisatanya sangat udah nggak keurus gitu sepertinya. Kan begini, ada pulau-pulau yang memang dioperate oleh
private Baik, atau kalau kita, perorangan. Ada yang memang untuk umum. Nah, yang paling laku banyak itu pulau-pulau yang memang dihuni oleh umum. Jadi misalnya Pulau Tidung, Pulau Pramuka, ini bisa Pulau Seribu ya. Kemudian ada Pulau Panggang. Pulau Putri sudah punya resort, punya perusahaan. Itu aksesnya terbatas, dia harus bayar juga. Tapi sudah banyak paket yang tidak perlu nginep, tapi dia hanya bayar untuk lunch. Jadi itu terjangkau sekali. Misalnya dia hanya bayar tiket masuk ke pulau itu, misalnya satu orang 25.000 atau 50.000. Kemudian nanti. Jadi gimana caranya membuat Pulau Bidadari ini seperti bidadari di antara pulau-pulau yang lain, yang lebih kecil, yang tergolong lebih baru, yang baru ditemukan begitu? Bidadari terlalu dekat dengan Jakarta dan polusinya cukup tinggi. Itu salah satu yang membuat kurang bagus. Contoh misalnya saya pernah dengan keluarga saya nginep di Pulau Bidadari, pulangnya kita bertiga sama anak saya kena demam berdarah. Gara-gara di sana mungkin pulaunya nggak disemprot nyamuknya terlalu banyak kan. Jadi contoh kalau Bidadari memang kurang menarik karena lautnya kotor banget kan, masih polusi dari Jakarta masih cukup tinggi. Jadi kalau untuk snorkeling, untuk nyelam nggak bisa di sana. Padahal selama ini jadi pemeran utama ya, artinya selama ini yang diingat oleh orang awam yang baru mau masuk ke Pulau Seribu misalnya, yaitu Pulau Bidadari gitu. Pulau Putri, Pulau Tidung kan kalau Putri sepertinya jauh. Belakangan. Pulau Tidung agak jauh, tapi yang paling dekat dengan Jakarta itu Pulau Bidadari. Dia hanya 12 mil. Jadi kalau naik speedboat itu nggak sampai 1 jam. Dan di sana wisatanya hanya peninggalan Portugis dulu, ada benteng, ada apa gitu kan. Terus di situ banyak biawak. Biawak ini kan predator ya. Jadi apa namanya itu yang makan kotoran-kotoran itu kan. Itu aja yang banyak di sini. Jadi kurang daya tarik ekowisatanya kurang. Tapi kalau sampai Tidung itu di sana ada namanya Jembatan Cinta yang memang kalau Minggu tuh Sabtu Minggu ramai sekali gitu. Pak Haji, kalau kita cermati kan pada tahun ini juga pemerintah membuka bebas visa ya buat sejumlah negara ya. Itu kalau menurut Anda sudah terasa efeknya belum? Apakah memang ada serbuan wisatawan yang datang ke Indonesia di tengah-tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini? Ada nggak? Kalau saya melihat perspektif wisata bahari kan indikator utamanya ya itu dari jumlah kapal wisatawan asing ya. Kalau yang lewat penerbangan lalu dia ke pantai-pantai atau ke resort, saya nggak bisa monitor saya. Kemungkinan itu terjadi peningkatan. Makin visa itu dipermudah, tentu akan kedatangannya karena biasanya bisa bias dalam statistik. Karena waktu dia masuk kan berwisata, tapi apakah ini bahari apa wisata darat? Kan nggak tahu. Dia hanya nulis saya berwisata. Cuma nanti ketahuannya kan waktu tinggal di hotel. Kalau hotelnya di pinggir pantai, mungkin bisa kita klaim sebagai wisatawan bahari gitu kan. Betul. Tapi kalau yang sudah pasti tidak bisa diklaim di darat kan, yang menggunakan kapal ini indikatornya sangat jelas. Nah, tapi kalau dari lihat itu sejak berlakunya kemudian visa itu belum terjadi peningkatan yang signifikan belum. Tapi kalau sepengetahuan saya memang wisatawan luar itu kalau ke Indonesia pasti yang mereka ingat itu memang pantainya, baharinya yang mereka cari ya, sebenarnya lautnya nggak ada yang lain ya. Nah, kemudian ini Pak Haji, kalau misalnya menurut Anda ini langkah paling tepat, paling efektif sekarang, jangka pendek lah ya, paling jangka pendek sekarang yang kemudian bisa membuat investor ini datang begitu ya, mendapatkan kemudahan, mereka bisa mengembangkan penginapan dan segala macam itu, membuat juga tarif bisa lebih murah buat wisatawan. Itu apa Pak ini langkah? Menurut saya kuncinya dua, yaitu regulasi yang selama ini jelas-jelas menjadi blok, ya, ngeblok. Jadi orang tidak mau masuk itu dihapuskan, diganti yang lain yang memang pada akhirnya fungsi kontrol dari institusi yang punya kepentingan. Misalnya ginilah, ada kepentingan TNI itu mengontrol mereka, kan konteksnya security clearance. Dirubah bisa nggak mekanisme lain dengan instrumen lain? Misalnya menempatkan petugas intelijen berbaju wisatawan gitu di tempat-tempat pintu masuk yang ditetapkan sebagai pilot project, sebagai showcase. Kemudian di tempat showcase pintu masuk itu bisa nggak pelayanan prima satu atap satu hari, custom, immigration, karantin, portis? Menurut saya bisa, karena undang-undang yang ada memungkinkan untuk itu. Undang-undang pelayaran juga sebagai leading sector di bidang kapal asing masuk itu, dia bisa melakukan itu. Tinggal bikin bangunan yang bagus kayak gini lah, misalnya kayak coffee shop ini, semua petugas itu ada di situ, imigrasi di situ satu itu ngecap selesai, gitu kan? Dan itu bisa berlaku di semua daerah ya Pak, di setiap daerah bisa ya, artinya tidak berbenturan dengan misalnya nanti ada peraturan bupati atau. Nah, karena itu kan semua peraturan pusat yang di luar kewenangan dari daerah. Pemerintah daerah. Seperti custom kan nggak ada urusan dengan daerah, imigrasi, yang semuanya itu pusat. Ya, artinya ini bisa diterapkan untuk setiap daerah ya. Cuman kita membuat pilot project itu yang paling penting kan di pintu masuk yang selama ini dijadikan pintu masuk dari kapal wisata gitu. Kan hanya beberapa tempat. Misalnya Tarakan, Batam, Bintan ya, kemudian Kupang, Toal,
itu kita jadikan showcase dulu deh. Ya. Saya yakin dalam setahun itu kapal-kapal asing masuk 2 kali lipat itu. Dengan 2016 bakal banyak kapal asing yang bisa tidak seperti itu ya. Saya setahun. Bisa menjamin secara moral, dan saya kalau nanti boleh lah. Kalau Bapak optimis, kita juga optimis kok. Kita bisa kedatangan wisatawan asing lebih banyak melalui laut, melalui bahari. Ya, baik, terima kasih Pak Haji atas bincang-bincangnya, dan pemirsa, kita harus akhiri dialog khas Lunch Talk kita hari ini. Akhir kata saya Siti Lestari. Dan juga saya Kevin Negara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus program Lunch Talk setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih.